Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Surya Maharani dengan NIM 2024-1010-3056 akan menjelaskan tugas struktur data. Di sini diminta untuk membuat bilangan Fibonacci, yang mana bilangan Fibonacci itu adalah bilangan yang menjumlahkan dua angka sebelumnya, misalnya Fibonacci 3. Itu artinya 2 ditambah 1, yang mana hasilnya nanti adalah 3. Lalu di sini kita membuat fungsi Fibonacci yang mana memiliki inputan N. Di sini diminta jika N sama dengan 0 atau N sama dengan min 1, maka akan di return nilai N. Namun, jika N lebih dari 0 dan atau N lebih dari 1, maka akan di return Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2 sampai mencapai hasil dari inputan. Misalnya di sini diminta Fibonacci 5 adalah, maka kita memasukkan inputan N yaitu 5. Dan Fibonacci 7 adalah kita memasukkan inputan N yang mana 7, dan Fibonacci 10 kita memasukkan inputan N sama dengan 10. Di sini kita coba jalankan. Nah, di sini muncul hasilnya. Fibonacci 5 adalah 5, Fibonacci 7 hasilnya adalah 13, dan Fibonacci 10 hasilnya adalah 55. Namun di soal kita juga diminta untuk membuat pohon rekursif Fibonacci 4. Nah, di sini ada Fibonacci 4 sama dengan Fibonacci 3 plus Fibonacci 2, yang mana tidak bisa dihitung karena Fibonacci 2 juga harus dipecah, dihitung. Maka dari itu, maka Fibonacci 3 harus dipecah dan dihitung. Maka dari itu Fibonacci 3 dipecah menjadi Fibonacci 2 plus Fibonacci 1. Nah, di sini juga belum bisa dihitung karena N-nya tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0. Maka Fibonacci 2 dipecah lagi menjadi Fibonacci 1 plus Fibonacci 0. Nah, setelah ini kita bisa menghitung lagi pohon rekursifnya. Nah, dari sini setelah selesai depending, maka akan dihitung mulai dari bawah, yaitu Fibonacci 1 itu bernilai 1 dan Fibonacci 0 itu bernilai 0. Lalu di sini Fibonacci 2 itu bernilai bernilai 1 dan Fibonacci 1 bernilai 1. Mengapa seperti itu? Karena Fibonacci 1 kan hasilnya 1, 0 hasilnya 0. Nah, 2 kan, kalau Fibonacci 2 berarti menjumlahkan dua angka sebelumnya. 1 tambah 0, maka hasilnya 1. Maka di sini Fibonacci 4 itu hasilnya adalah 3. Kita akan membuktikannya. Nah, di sini sudah muncul Fibonacci 4, itu hasilnya adalah 3. Lalu untuk latihan kedua, kita diminta untuk membuktikan apakah angka ini palindrom atau bukan. Jadi palindrom itu nantinya nggak hanya angka sih, bilangan juga bisa. Palindrom itu nantinya
jika kalimat atau angka yang dibaca di depan atau di belakang itu memiliki makna yang sama, maksudnya tuh tidak akan berubah gitu. Jadi kayak 1, 2, 3, 2, 1. Kalau dibalik tetap 1, 2, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, di sini kita membuat fungsi palindrom dengan inputan angka. Di sini if len angka kurang dari 2, maka hasilnya akan true. Tapi jika angka yang dihitung di len ini lebih dari 2, akan masuk ke elif. Dan jika angka pada indeks ke-0 tidak sama dengan angka pada indeks min 1, maka hasilnya adalah false. Nah, jika angka yang kita hitung di len itu hasilnya true, maka akan di slice pada indeks ke-1 sampai dengan indeks sebelum min 1. Itu maksudnya dieliminasi gitu. Jadi kita lihat kalau depannya 1, belakangnya juga 1, maka akan hilang. Lalu kalau 2, habis itu 2 lagi, maka akan hilang sampai dengan list ini tuh kosong. Jika list ini kosong berarti benar kalau angka yang ada di list ini adalah palindrom. Seperti itu. Akan kita buktikan. Nah, di sini telah muncul list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1. Lalu kita hitung, kita slice indeks ke nolnya dan indeks ke min satunya. Jadi sisa 2, 3, 4, 4, 3, 2. Hal yang sama akan dilakukan sampai dengan listnya ini kosong. Setelah itu, maka hasilnya true, yaitu list ini adalah palindrom. Seperti itu. Di sini kita juga diminta untuk membuat pohon rekursifnya. Nah, di sini ada listnya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Karena list ini isinya ada 8, sedangkan yang diminta itu kurang dari 2, maka akan terus di slice, dihitung apakah bilangan ini, apakah list ini palindrom atau tidak, sampai dengan muncul list kosong. Nah, setelah muncul list kosong, maka akan dieksekusi mulai dari bawah lagi ke atas. Jika sudah selesai, maka akan muncul hasilnya bahwa list ini tuh palindrom, seperti itu. Lalu untuk latihan ketiga, di sini ada soal. Di sini akan menghitung antrian dari bank. Ada kelas antrian bank. Nah, di kelas ini tuh ada atributnya, yaitu panggil dan antrian. Dan juga ada metodenya, yaitu up panggil, up antrian, reset, get panggil, dan get antrian. Ini jika panggil sama dengan antrian, maka sama dengan 0, yaitu nggak bisa, tidak akan bertambah. Maka dari itu akan masuk ke else. Nah, jika panggilannya tidak sama dengan antrian, maka panggilan akan bertambah 1. Sama halnya dengan antrian, jika menjalankan fungsi up antrian, maka antrian juga akan ditambah 1. Dan fungsi reset berguna untuk mereset panggilan dan antrian kembali ke 0 lagi. Lalu fungsi get panggil dan get antrian, get panggil akan mereturn variabel panggilan, dan fungsi get antrian akan mereturn variabel antrian. Di sini
kita ada soal, dari soal 3 itu kita import antrian bank. Lalu kondisi pertama, satu nasabah mengambil nomor antrian. Lalu di sini dijalankan fungsi up antrian. Fungsi up antrian ini akan mereturn variabel antrian yang mana nanti akan bertambah 1. Lalu muncul lagi satu nasabah mengambil nomor antrian. Nah, kalimat tersebut akan memanggil lagi fungsi up antrian yang mana menambah lagi variabel yang ada di antrian menjadi 2. Sama halnya dengan nasabah ketiga. Jadi untuk total sementara ada 3 nomor antrian. Setelah itu, satu nasabah dilayani. Lalu dipanggil fungsi apanggil. Nah, fungsi apanggil ini mereturn variabel panggil, yang mana variabel panggil bertambah 1, yang artinya ada 3 antrian dan 1 panggilan. Lalu di sini satu nasabah dilayani lagi. Maka dipanggil lagi fungsi apanggilan yang akan mereturn variabel panggil, maka variabel panggil akan bertambah lagi menjadi 1, yaitu 2. Di sini juga satu nasabah dilayani lagi. Dan memanggil fungsi apanggil lagi. Apanggil mereturn fungsi panggil lagi sehingga bertambah menjadi 3 totalnya. Lalu di sini ada satu nasabah lagi mengambil nomor antrian, yang mana berarti nomor antrian dipanggil kembali dan mereturn variabel antrian yang bertambah 1 lagi, yaitu hasilnya menjadi 4. Satu nasabah dilayani kembali dan memanggil fungsi apanggil yang mereturn variabel panggil. Berarti di sini ada get antrian ada 4 dan get panggil juga ada 4. Akan kita buktikan. Nah, kondisi akhirnya ada 4 antrian dan 4 nasabah yang dipanggil. Lalu, untuk soal keempat, di sini ada kelas titik koordinat. Di sini juga ada atribut dx dan atribut dy. Lalu ada metode geser horizontal, geser vertikal, get x, get y, dan hitung jarak. Di sini hitung jarak juga dilengkapi dengan rumusnya, yaitu A plus B dipangkatkan setengah. Di sini get horizontal nantinya self dx ini akan nilainya akan bertambah jika memanggil fungsi get horizontal. Sama halnya dengan variabel y akan bertambah jika memanggil fungsi get vertikal. Sedangkan fungsi get x akan mereturn nilai dari fungsi dx. Di sini ada soal mengimport dari soal 4, yaitu titik koordinat. Di sini ada 2 titik koordinat yang dinamakan koordinat 1 dan koordinat 2. Di titik 1 ada koordinat 2,3. Dan di titik 2 ada koordinat 4 dan 5. Di sini diminta untuk menggeser 3 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Maka koordinat 1 titik geser horizontal min 3, yang artinya bergeser ke kiri. Dan koordinat 1 titik geser vertikal, yang artinya akan bergeser ke bawah sebanyak 7 satuan. Lalu untuk koordinat kedua, diminta untuk menggeser ke kanan sebanyak 15 satuan dan menggeser ke atas sebanyak 9 satuan. Lalu koordinat 2, titik horizontal 15 dan
koordinat 2 titik geser vertikal 9. Yang mana nanti hasilnya akan muncul. Setelah itu diminta untuk menghitung jarak titik pertama ke titik kedua. Maka A sebagai koordinat. Maka A akan dihitung sama dengan koordinat 2 get X kurangi koordinat 1 get Y dipangkatkan 2. Dan B koordinat 2 titik get Y dikurangi koordinat 1 titik get Y lalu dipangkatkan 2. Setelah itu hasilnya akan dihitung. Hasil jarak titik kedua ke titik 1 adalah 26,91 satuan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.